Assalamualaikum Ustaz. Dulu saya merasa kurang berbakti kepada kedua orang tua saya. Saat ini kedua orang tua saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Apakah saya bisa berbakti walaupun beliau sudah meninggal? Apakah dengan doa memohon ampun untuk kedua orang tua itu bisa dikatakan berbakti? Apakah saya bisa mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Muslim itu berbakti kepada orang tua bukan ketika orang tuanya di hadapan dia. Muslim berbakti kepada orang tua sepanjang waktu, sepanjang masa, bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Kita itu berbakti bukan pura-pura. Ada anak yang karena ada abahnya pura-pura baik sama abahnya. Nanti di luar abahnya dia ribain. Abahnya dia jelek-jelekin. Nggak boleh. Artinya dia berbakti kepada orang tuanya dalam semua kondisi. Jadi berbaktinya Muslim itu bukan karena pura-pura. Bukan karena ingin sanjungan dari orang tua. Tapi karena Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan. Subhanallah ya. Allah itu tidak perintahkan orang tua untuk mengasihi anak-anaknya. Karena orang tua sudah dikasih kasih sayang. Orang tua akan cinta sama anaknya. Tapi sama orang tua, jadi gini. Kecintaan bapak sama anak itu tertanam. Tertanam dalam nalurinya. Tapi kecintaan anak kepada orang tua itu dibikin. Dibuat. Makanya diperintahkan sama Allah. Artinya kita perlu mengadakan cinta itu. Antum nih para mahasiswa yang merantau. Jarang antum ingat sama orang tua. Anak pernah jadi mahasiswa. Ketika anak sibuk dengan tugas-tugas kampus. Itu kadang-kadang kita lupa sama orang tua kita. Ingat kalau akhir bulan. Fulus kok menipis. Baru ingat sama orang tua. Jadi antum ingatnya sama orang tua karena kebutuhan. Orang tua ingat sama anak selalu. Wallahi orang tua itu walaupun sudah sepuh. Ya. Anak kalau ingat sama orang tua anak Masya Allah. Anak pernah sakit. Gak bisa datang ke rumah orang tua. Karena biasanya anak tiap sore datang ke rumah orang tua. Anak gak bisa berangkat. Ibu anak itu stroke harus naik kursi roda. Bapak anak juga gak terlalu sehat lah. Ketika dengar anak sakit. Ibu anak itu berangkat naik kursi roda. Dinaikkan ke mobil untuk jenguk anak yang sakit. Itu cintanya orang tua sama anak. Tapi cinta anak sama orang tua harus dibikin. Harus dipaksain jemaah. Dengan cara apa? Antum lihat fadail berbakti sama orang tua. Antum ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tua. Itu insya Allah akan membuat antum jadi cinta sama orang tua. Dan ingin berbakti maksimal sama orang tua. Makanya ada orang yang mengatakan, Ustadz, ana nih lahir gak ketemu sama abah ana Ustadz. Abah ana menceraikan ibu ana. Kemudian ana dititipkan ke nenek. Lah ana sama bapak sama ibu. Sekarang ana sukses. Bapak mendekat, ibu merapat. Gimana Ustaz? Antum gak ingat ketika antum berada di perut ibu antum. Antum ngomong kayak gitu. Antum gak pernah ingat ketika antum dikeluarkan dari perut ibu antum. Maka pantas omong antum kayak gitu. Maka Allah Azza wa Jalla ketika nyuruh kita berbakti. Selalu mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuh. Ingat ibunya yang mengandung dia. Berbuat baik kepada kedua orang tua lalu ibunya yang mengandung dia. Karena masa antum di kandungan, masa antum keluar dari perut ibunda antum, masa antum disusui, masa itu zero dari ingatan antum. Nggak ada, kita nggak merekam itu jemaah. Maka Allah mengingatkan kita. Antum nggak ingat, tapi ketika antum dibelikan motor, antum ingat. Antum dibelikan sepeda, antum ingat. Tapi ada 3 fase itu antum sama sekali nggak ada di memori antum. Terus gimana? Allah mengingatkan kita. Maka adalah kita berbakti sama orang tua kita. Terus bagaimana ketika sudah meninggal dunia? Terus berbakti sama orang tua. Dengan cara mendoakan kedua orang tua. Doakan orang tua antum. Mohonkan ampun buat orang tua antum. Jadilah antum anak yang soleh. Insya Allah ngalir tuh pahala buat orang tua antum. Hafalkan Al-Quranul Karim. Mungkin antum bisa memberikan
pakaian dan memberikan mahkota buat orang tua antum kelak pada hari kiamat. Kalau antum bisa menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua. Sering nih anak kalau sudah nggak ada orang tuanya di kampung, nggak pernah balik ke kampung sudah. Ditanya, antum dari mana? Ana dari Banyuwangi Ustaz. Sekarang tinggal di Surabaya. Antum ke Banyuwangi? Aduh, udah hampir nggak pernah Ustaz. Abah ibu udah meninggal. Dia merasa keluarganya cuma abah ibunya. Padahal inna min abarril bir. Ini kita bahas di Adabul Mufrad. Jadi antum kalau baca kitab Adabul Mufrad ini, bab yang pertama itu bab berbakti sama orang tua. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk puncak dari kebaktian anak kepada orang tuanya itu adalah melanjutkan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Jadi berbuat baik bukan sama orang tuanya, sama sohibnya orang tua. Sama kerabatnya orang tua. Ini siapa? Ini ammi ana. Ini khol ana. Ini sohibnya abah ana. Makanya dahulu orang tua itu Masya Allah. Ana masih ingat bagaimana abah ana. Semoga Allah yubqiha fi ta'atillah. Itu kalau ada tamunya datang, dipanggil anak-anaknya itu. Syafiq! Oh. Datang gitu. Suruh salaman. Ini fulan, ini sahibnya baba, ini fulan. Jadi kita dikenalkan sama kawan-kawannya abah ini. Sehingga kita jadi tahu gitu. Ini kawannya abah masih SD. Anak sampai sekarang tahu kawannya abah masih SD. Subhanallah. Itu orang tua mengenalkan kita agar ketika mereka meninggal dunia atau sebelum mereka meninggal dunia, kita pun terus berbuat baik sama kawan-kawan ayah kita, dengan saudara ayah kita. Maka termasuk kebaktian antum, antum cari saudara ayah antum. Antum cari orang-orang yang dicintai ayah antum, ibu antum. Berbuat baik sama mereka. Itu min abaril bir. Dan itu tanda kesetiaan antum sama abah antum dan ibu antum. Kemudian sodakoh buat orang tua. Itu termasuk amalan yang diterima. Bagaimana ceritanya Sa'ad bin Ubadah kalau nggak salah. Ketika dia datang kepada Nabi SAW mengatakan ibuku meninggal dunia. Sedangkan aku di luar kota Madinah. Afayan fauha idza tasaddaqtu anha. Bermanfaat enggak kalau aku bersedekah buat dia? Naam, kata Nabi, bermanfaat. Jadi itu termasuk yang bisa dilakukan anak kepada orang tuanya. Dan kalau orang tuanya punya utang, lunasin hutang orang tuanya. Kalau orang tuanya mungkin punya banyak kesalahan sama tetangga, antum datang minta maaf supaya mereka memaafkan orang tua antum. Barakallahu fiikum.